محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam di hari Jumat, yaitu mengerjakan sholat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah Jumat sebagai pengingat bagi kita bersama bahwasanya tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa mendalami, mempelajari agama Islam kita. Agama yang karenanya Allah SWT mengutus orang terbaik, mengutus manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini adalah berisi aturan-aturan hidup kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita setiap pekan, setiap Jumat agar kita selalu merefresh, memperbarui pemahaman Islam kita, agar kita selalu terus-menerus mengislamkan diri kita masing-masing. Kenapa? Karena Islam bukan sekedar agama, tapi Islam itu adalah aturan hidup, aturan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini, aturan bagaimana kita mengatur keluarga kita, aturan bagaimana kita mendidik anak kita, aturan bagaimana kita mencari makan, aturan bagaimana kita makan, aturan bagaimana kita mengeluarkan kotoran dari makanan yang kita makan tersebut. Semuanya ada aturan dalam Islam, dan kita dituntut untuk mengamalkan aturan-aturan tersebut. Karena Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ngatur orang Islam. Kalau orang kafir Allah bebaskan. Enggak ada ayat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatur orang kafir, terserah mereka. Semuanya ngatur orang Islam. Artinya kalau kita menyatakan diri kita ini Muslim, maka kita harus taat, menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, enggak dibebaskan. Kalau ada orang Muslim kemudian dia minta bebas dari aturan Allah, aturan Rasulullah, itu Muslim yang aneh. Ya. Buat apa Allah menurunkan aturannya kalau tidak diamalkan? Artinya jangan sampai kita ini Muslim, tapi cara berpikir kita adalah cara berpikir bukan orang Islam. Cara berpikir kita, cara berpikir orang-orang kapitalis. Demikian juga cara berakhlak kita harus juga sesuai dengan
contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana Islam itu tampil sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu tampil cantik, menenteramkan, menyejukkan, mempersaudarakan, sehingga dimanapun orang Islam tinggal maka ada ketentraman di sana. Dimanapun siapapun orang Islam yang kita lihat ada kesejukan di wajahnya. Di mana siapapun orang Islam yang kita temui ada kelembutan, ada kesantunan dalam berbicara. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Islam itu tampil bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang to'an, orang yang suka mencacat, mencacat sesuatu, nyelatu. Walal ta'an walal la'an, bukan yang suka melaknat. Walal fahish, bukan orang yang kata-katanya dari mulutnya keluar kata-kata kotor. Walal badi, dan bukan orang yang lisannya itu sering keluar kata-kata jelek, kata-kata kasar. Seorang mukmin itu manis di lisannya. Itu maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nampak beda antara seorang muslim yang paham Islam dan yang tidak paham Islam, jauh berbeda. Karena Islam ada aturan-aturannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan, bukan hanya berteori tapi beliau mencontohkan. Sebagaimana dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik beliau mengatakan, "Masyamamtu raihatan qad atiyam min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah itu pribadinya sangat istimewa, sangat harum. Kelakuannya bahkan tubuh beliau selalu harum. Sehingga orang yang berada di sekitarnya suka karena nggak bau. Tidaklah aku mencium bau wangi lebih wangi daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li qad Sungguh aku telah berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah beliau memakiku dengan mengucapkan Tidak pernah keluar kata-kata kasar beliau kepadaku. Beliau tidak pernah menanyakan kepadaku, kenapa engkau kerjakan ini dan kenapa engkau tidak mengerjakan ini. Sehingga pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang menenteramkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana Islam yang santun. Ketika beliau pindah hijrah ke Madinah, yang mana Madinah waktu itu namanya Yathrib, yang selalu isinya adalah pertempuran, pertengkaran antara Aus dan Khazraj dan yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau bisa menyatukan antara kabilah Aus dan Khazraj. Ya. Dan beliau bisa merubah masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Tidak membatasi saudaranya hanya nasab,
tapi semua muslim adalah saudara, terlebih antara muhajirin dan ansor. Beliau betul-betul mempraktekkan, mencontohkan bagaimana masyarakat yang islami, yang masyarakat yang betul-betul menjunjung tinggi ukhuwah imaniyah. Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya beliau menumbuhkan kesadaran sesama muslim itu adalah melindungi, bukan menyakiti. Sesama muslim itu adalah membantu, bukan menipu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islam khair ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku Islam yang baik itu yang bagaimana? Profil muslim yang baik itu bagaimana? Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Islam yang baik itu adalah engkau sering bagi-bagi makanan. Ya. Islam yang baik itu adalah Islam yang luman. Engkau bekerja tapi sebagian dari hasil pekerjaan kamu bagikan untuk saudaramu sesama muslim. Kamu berikan makanan, kamu bagi-bagi. Itu Islam yang baik. Bukan Islam yang pelit. Bukan Islam yang hanya tadi orang bekerja dinikmati sendiri. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan Islam yang baik adalah engkau selalu menyapa orang lain, mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan masyarakat yang islami, masyarakat yang tentram, masyarakat yang santun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, umatnya, untuk menyakiti saudara sesama mukmin, meskipun dengan lisan kita, terlebih kepada tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah? Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguan lisan dia. Ya. Dalam hadis yang mengatakan yadkhulul jannah man lam ya'man jaruhu bawa'iqah, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari lisan dia, dari gangguan dia, baik dengan lisan ataupun dengan yang lainnya. Ya. Jadi ada hubungan keimanan antara seseorang di dalam memperlakukan saudaranya sesama mukmin. Ya. Mudah untuk mengetahui seorang ini imannya bagus atau tidak, yaitu dilihat bagaimana dia memperlakukan kepada sesama mukmin. Dan Islam melarang agar menjaga kesantunan Islam ini. Islam melarang sesama mukmin saling menghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asayakunu khairam minhum wala nisaun min nisain asayakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki menghina orang mukmin yang lain, karena boleh jadi yang dia hina itu lebih mulia daripada dia. Mungkin tampilannya tampilan sederhana, tampilannya tampilan orang yang tidak mampu, tapi ada hubungan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kamu ketahui.
Sehingga ketika dia mengucapkan satu kata langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan hancur kamu. Demikian juga seorang wanita. Hendaklah kaum wanita tidak menghina, tidak mengejek wanita yang lain. Asa ayakuna khairan minhunna, karena boleh jadi dia itu lebih baik daripada engkau. Apa yang kita banggakan? Kita adalah makhluk yang lemah. Harta kita, kedudukan kita, kekuasaan kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan innama utituhu ala ilmin indi. Engkau dapat harta bukan karena engkau karena pintar. Pendidikan kamu pendidikan yang tinggi. Karena berapa banyak orang yang lebih pintar dari kamu tapi dia melarat. Allah tidak memberikan rezeki kepada dia. Ya. Demikian juga kedudukan kamu, kekuasaan kamu. Apa yang kamu banggakan? Kalau Allah berkehendak menjatuhkan kamu, engkau akan jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk bersombong dengannya. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, al-bala muwakkal bil qaul. Ya, bala, bencana itu terkadang disebabkan karena ucapan seseorang. Atau seseorang itu kemakan dengan ucapannya. Kalau dia menghina saudaranya mukmin, boleh jadi dia akan terkena hinaannya tersebut. Ya. Falau anna rajulan ayyara rajulan biradha'il kalbah la radha'aha. Kalau seandainya ada seseorang menghina saudaranya, memaki saudaranya bahwa dia menyusu anjing, dia menghina seperti itu, menjelek-jelekkan saudaranya, oh dia ini menyusu anjing, ya. La radha'aha, ya. Lihat dia sendiri yang akan menyusu anjing nantinya, ya. Karena al-bala muwakkal bil qaul. Ya, seseorang itu terkadang terkena bencana karena ucapan dia sendiri. Demikian juga dalam kitab Musannaf bin Abi Syaibah. Qala Abu Musa al-Asy'ari law ra'aitu rajulan yardi'u syafit tariq fasakhartuhu minhu khiftu alla amut hatta ardu'ah. Kalau seandainya aku melihat seseorang itu menyusu ke kambing, dia tidak memerah susunya tapi langsung diminum, ya. Lalu aku hina dia, aku jelek-jelekan dia, maka aku khawatir, khiftu alamut, aku khawatir aku tidak meninggal kecuali aku terkena musibah tersebut. Aku sendiri yang akan kemudian menyusu kambing, ya. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhir syamata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Ya. Sungguh jangan sampai, ya, seseorang itu menampakkan hinaannya kepada saudaranya sesama muslim. Boleh jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dia hina, kemudian dia memberikan bala kepada orang yang menghina tersebut. Makanya seorang ulama yang kaya raya namanya Ibnu Sirin, ya, seorang ulama yang kaya raya namanya Ibnu Sirin. Ternyata di bagian akhir kehidupannya itu dia terlilit hutang sampai dia kemudian harus dipenjara, ya. Orang heran, orang sekaya, orang sesoleh Ibnu Sirin itu, Muhammad bin Sirin, kok bisa terlilit hutang kemudian dipenjara gara-gara hutang.
Ketika di penjara, Ibnu Sirin ini merenung apa penyebabnya ini. Maka kemudian ditemukan kemungkinan besar adalah gara-gara 40 tahun yang lalu dia pernah berkata kepada seseorang yang bangkrut. Ya. Dia berkata kepadanya, ya muflis. Dia tidak panggil namanya, tapi dia panggil dengan tadi, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Ternyata dia merasakan kebangkrutan di akhir perjalanan bisnisnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada orang datang membawa madu yang sangat banyak kepada Ibnu Sirin ini, kemudian ditempatkan di sebuah bejana besar. Ternyata ada tikus yang masuk bejana tersebut dan mati di situ menjadi bangkai. Nama Ibnu Sirin ini seorang ulama, dia nggak berani menjual makanan yang tercampuri bangkai sehingga najis, dosa dia. Maka dia suruh pembantunya untuk membuang madu yang begitu banyak, yang sangat mahal, sampai menghabiskan harta kekayaannya. Tapi dia tidak peduli hartanya habis. Tidak seperti kita yang kemudian nggak mau, dia yang biasa menjual sesuatu yang cacat, sesuatu yang campur najis karena khawatir rugi. Ini ulama besar, ya. Dia nggak mau menjual barang yang najis meskipun dia harus menanggung rugi yang begitu besar. Tapi penyebab utamanya adalah dia pernah menghina seseorang yang bangkrut, dia panggil ya muflis. Ya. Maka marilah kita bersama untuk saling menguatkan ukhuwah, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba menutupi aib, menutupi cacat saudaranya di dunia, tidak menghinanya, tapi dia menutupinya, ia bantu, maka satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi dosa-dosa dia, menutupi cacat dia, mengampuni dosa-dosa dia nanti pada hari kiamat. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'una kabirah. Barang siapa yang ikut memandikan jenazah, kemudian dia lihat cacat, aib pada jenazah tersebut, fakatama ali, tapi dia tutup, dia sembunyikan cacat tersebut, maka ghufira lahu arba'una kabirah. Allah mengampuni 40 dosa besar dia gara-gara dia tutup mulut dari cacat saudaranya. Ini kepada orang yang mati, apalagi kita perlakukan kepada orang yang hidup, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengancam, ya, wa man kasyafa aurata akhihil muslim kasyafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baitih. Barang siapa yang membongkar, yang menyebarkan cacat, aib, kekurangan saudaranya sesama muslim, maka pasti Allah akan membuka aib dia, bukan di tempat yang jauh, di rumah dia, di depan orang-orang terdekat dia. Ini semua agar kita mengambil pelajaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut, dan kita betul-betul menjunjung ukhuwah di antara kita. Jangan sampai lisan kita menjadi harimau kita, jangan sampai lisan kita menjadikan kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyan fiha yazilu biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seorang hamba mengatakan satu kata yang dia tidak perhatikan, tapi kata tersebut ternyata dosa. Kata tersebut adalah kata-kata yang dilarang dalam Islam, dan ternyata kata tersebut mampu menjatuhkan dia ke dalam api neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesadaran kepada kita agar kita betul-betul bisa mengamalkan, bisa mengislamkan diri kita masing-masing sehingga menjadi profil muslim yang baik, muslim yang santun, muslim yang bisa menjadikan contoh bagi yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan jelek. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha